Di Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah, pagi dimulai dengan sujud dan doa. Disinilah para santri melangkah, membawa harapan dan menjaga cahaya Al-Quran. Dingin banget ya, Im. Rasanya baru merem sebentar tadi malam. Sama, tapi ayat-ayat yang kita baca tadi malam masih kerasa hangatnya. Yuk, jangan sampai telat setor Kak Ustazah. Kadang aku mikir, kenapa kita harus mulai sepagi ini ya? Karena di saat orang lain masih terlelap dalam mimpi, sedangkan kita menjemput keberkahan. Karena satu ayat di waktu subuh itu saksinya langsung malaikat loh, Rai. Melalui program Al-Quran, para santri ditempa untuk menghafal hadis, memahami tajwid dan gharib, menjaga fasohah bacaan, serta mengokohkan hafalan. Setiap ayat dipelajari dengan penuh adab dan tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Membaguskan bacaan Al-Quran. Zayyinul Qur'ana. Ayo Kak, fokus. Sedikit lagi selesai setoran hadisnya. Ingat kata Ustazah, bukan hanya hafal teksnya, tapi tajwid gharibnya juga harus pas. Iya, kadang sulit jaga fasohanya kalau lagi grogi gini. Tapi demi Al-Quran, aku rela kok pulang sampai berapa kali pun. Sabar, ini cara kita memuliakan ilmu. Ayo kita ulang lagi dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Membaguskan bacaan Al-Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Artinya, baguskanlah bacaan Al-Quran dengan suaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi laghafurur rahim. Tunggu, Ti. Bacanya sama seperti di Hud ayat 41 itu. Bacanya imarah, memiringkan bunyi fathah pada kasrah, sama seperti teknik memotong, agar hasilnya sempurna. Astagfirullah, iya benar Majreha. Makasih ya atas koreksinya. Saya tidak ingin cacat dalam bacaan, begitupun dalam menyajikan hidangan. Saya jadi teringat sebuah hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dengan metode tartila, para santri belajar membaca Al-Quran secara tartil dan benar. Bukan tentang cepatnya hafal, tetapi kuatnya hafalan dan benarnya bacaan. فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Di metode tartila ini yang kita cari benarnya bacaan, bukan cepatnya selesai. Rasanya beda ya kalau dibaca tartil begini. Setiap hurufnya jadi lebih terasa di hati, jadi lebih mantap hafalannya. Benar, Al-Quran itu harus dinikmati setiap harokatnya, bukan cuma dikejar setoran halamannya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Wa idh qala Musa liqaumihi
Ya Allah, ayat ini sudah diulang berkali-kali, tapi kok masih hilang terus ya? Kok gak fokus? Lagi rindu rumah ya? Iya gak? Sama aku juga. Tadi pas doa cuma bisa sebut nama orang tua. Tapi gak, setiap aku mau menyerah, aku selalu ingat ke kedua orang tuaku yang nyekolahin aku di sini. Lelah ini gak sebanding dengan harapan mereka. Kuatkan hati, Van. Lelahnya santri itu berkah. Setiap huruf yang kita hafal akan jadi cahaya untuk mereka kelak. Ada lelah yang dirasakan, ada ayat yang berulang kali dihafalkan, dan ada rindu yang hanya terucap dalam doa. Namun mereka bertahan karena setiap kesulitan adalah bagian dari perjuangan menjaga kalam ilahi. Senang ya sekolah di insan terpadu. Di sekolah kita belajar fisika dan matematika. Di pondok kita kembali ke ayat-ayat suci. Iya, dunianya dapat, akhiratnya juga dijaga. Jadi kita nggak cuma pintar, tapi juga berkarakter Quran. Bismillah, semoga kita bisa istiqomah sampai hari wisuda nanti. Di hadapan para guru, lisan diuji bukan hanya untuk benar dalam tajwid, tapi jujur dalam tartil. Tashih bukan sekedar ujian kelulusan, ini adalah pembuktian atas kesabaran, kerja keras dan kesungguhan dalam mempelajari kalam-kalamnya. Bel, aku takut tiba-tiba blank di depan penguji. Semua ayat yang aku hafal kayak menghilang karena grogi. Tenang aja, Dir. Al-Quran itu sudah ada di hati kamu, bukan cuma di lisan. Kamu sudah berjuang di subuh yang dingin dan malam yang panjang. Iya Bel, aku cuma mau lulus Tashih ini demi senyum mama sama ayah di hari wisuda nanti. Bismillah, kita luruskan niat. Mahkota untuk orang tuamu tinggal satu langkah lagi. Yuk semangat! Hari ini mereka diwisuda bukan akhir dari segalanya, tapi awal mengemban amanah sebagai penjaga ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga setiap huruf yang dipelajari dan dihafal menjadi cahaya kehidupan.